begini, kita kan tahu seharusnya saya ucapkan selamat dulu ke Mas Yunarto ini Kenapa tuh? dan kepada kawan-kawan Kompas TV ya. Oke. Eh, kita mengharapkan kan parlemen ini punya kualitas kan gitu. Hmm. Sehingga mereka tidak reaktif merespon apa-apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik tindakan ataupun pikiran-pikiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kan sekarang banyak anggota DPR ini yang terpilih ini kan karbitan. Dari mana Ini tolak ukurnya bilang persoalannya. karbitan, Bang? Ya, Dari mana tolak ukurnya dibilang karbitan itu? lah itu reaksi seperti Sahroni itu kan karbitan itu. Ya, masa bilang masyarakat tolol, bodoh. Ini karbitan. Kalau dia bukan karbitan, pasti dia lebih merenung dulu, berpikir dulu. Gua ini kan wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, saya harus bisa menangkap aspirasi mereka. Saya harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya kan, jangan reaktif seperti itu. Anggota DPR itu kan harus aktif, bukan reaktif. Kan gitu. Bagaimana kalau seorang anggota DPR ini menanggapi secara reaktif seluruh apa yang dikritik oleh masyarakat terhadap DPR? Nah, itu kan baru contoh satu ada Sahroni. Banyak yang lain, misalnya situasi ekonomi kita, keuangan kita dalam keadaan sulit, buruh, guru semua dalam keadaan sulit, lalu kita menerima kenaikan gaji berjoget-joget. Ini kan gila udah ini. Bagaimana kita nggak bilang karbitan ya, mental-mental seperti ini. Saya belum lagi kalau bicara pengalaman saya selama 2 periode menjadi anggota DPR. Mungkin periode 99-2004 itu setelah reformasi itu memang beda ya dengan menjadi anggota DPR pada 2014-2019. Kondisinya itu lingkungannya berbeda sekali. Behavior anggota DPR juga beda sekali. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Oke, ya, Pak Zulfan. Ya, itu apa yang kata Mas Toto tadi, itu sudah pernah kita bicarakan agar anggota DPR itu mengenai kinerja itu dinilai oleh konstituennya. Gitu loh. Supaya apa? Konstituen itu bisa mengusulkan kepada pimpinan DPR atau lembaga tertentu yang dibentuk untuk melakukan PAW anggota DPR yang tidak bekerja, bukan karena ketua umum. Ketua umum kadang-kadang nggak mau tahu dengan kondisi anggotanya, masuk nggak masuk, ya tidak, artinya nggak bisa memantau keseluruhan karena laporan-laporan itu kan harus rutin dari praksi, dari macam-macam gitu. Kadang-kadang laporan-laporan itu nggak sampai. Atau kalau ketua umum memang happy dengan anggota itu, walaupun nggak bekerja, ya tetap ada dipertahankan. Nah, kalau gitu konkretnya itu, menilai itu dari DPP harusnya dalam unsur penilaian yang kayak gimana, Bang? Biar juga terbuka juga ke publik begitu. Nah, udahlah, kita kan tahu anggota DPR yang terpilih tidak pernah datang waktu kampanye pun tidak pernah datang. Apalagi waktu dia sudah terpilih tidak pernah juga datang ke konstituennya, mana pernah ditegur. Jadi proses awalnya ini memang ketua umum partai, pimpinan partai, elit partai ini memang sudah nggak benar gitu di dalam melakukan rekrutmen dan menentukan calon-calon anggota DPR, likes and dislike. Itu persoalannya, tidak lagi dilihat ini orang berkualitas atau tidak, mampu bekerja atau tidak. Itu tidak pernah. Banyak sekali lah, saya pengalaman misalnya ya, waktu itu kita jalan ke Brazil, tugas, ya kan dari DPR. Itu anggota DPR yang ngomong-ngomong tolol itu ikut bersama saya. Acara kita kan 5 hari, dia 1 hari udah pulang. Akhirnya saya sendiri menghadapi parlemen, menghadapi Menteri Pertanian ini. Itu dubesnya tak heran, ini kok begini sih? Iya kan? Ya, akhirnya saya sampai pas itu waktu Natal saya terpaksa ikut Natal juga di Sao Paulo kan. Nah itu, jadi satu lagi pengalaman saya itu bisa tanya sama Aulia Rahman, dubes kita di Ceko, yang datang 20 orang, ya kan? Kemudian hari pertama sudah tinggal 15, hari kedua tinggal 10, hari berikutnya tinggal saya sendiri menghadapi berbagai hal, menghadapi pemerintah kinerja partner kita di luar negeri. Itu Bang Aulia tanya itu.
Dubes Oke. Brazil bisa ditanya, dan dubes-dubes lain bisa ditanya. Rata-rata begitulah kualitas anggota DPR, kunjungan kerja itu hanya hadir 2-3 hari, padahal seminggu, dananya sudah diambil seminggu, 3 hari udah pulang. Sehingga poinnya adalah kalau Anda memberikan 2 contoh itu, terutama untuk soal gaya komunikasi antara anggota ke rakyat itu, benang merahnya apa kalau gitu? Ya harusnya kan pertama, tadi Mas Toto bilang mereka dapat anggota uang, kita kan dapat uang. Saya rasakan itu ketika saya anggota DPR dapat misalnya waktu reses, kita ada kunjungan daerah, ya, mengunjungi konstituen, kita dapat 200 juta misalnya. Kita komunikasi dengan dia, apa kekurangnya bangun jembatan, bukan disimpan uang itu masuk rekening kita. Gitu loh. Nah ini kan banyak anggota DPR waktu dia berkomunikasi dengan masyarakat, dia harus menangkap aspirasi masyarakat. Mereka nggak datang ke konstituen. Kalaupun datang ke daerah itu, kongko-kongko aja di hotel-hotel. Nanti pasang spanduk. Nah, seolah-olah mereka sudah ketemu rakyat, ya kan? Dialog segala macam. Tapi nggak lakukan. Nah, ini kan bisa ditanya. Kalau saya misalnya, oh Julvan itu juga nggak kerja, tanya aja sama konstituen saya selama saya jadi anggota DPR. Datang nggak? Oke. Ke kampung-kampung kita datang semua. Sehingga kan PRS